Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Nawaroh, sarjana psikologi. Saya tutor paket C dari PKBM Kiai Marsam, Kerenceng, Kecamatan Kepung. Di sini untuk pembelajaran yang baru, ada tema baru untuk tahun ini, yaitu membahas mengenai subtema atau topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ada pergeseran kurikulum dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar, di mana nanti semua warga belajar. Di sini saya mengusung judul atau subtopik mengenai pemberian stimulus secara psikologis kepada peserta didik atau warga belajar paket C, khususnya di PKBM Kiai Marsam dalam menghadapi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, latar belakang dari kenapa saya mengusung tema ini. Jadi Merdeka Belajar merupakan metode yang akan diterapkan pada pendidikan formal dan non-formal yang diharapkan akan mampu memenuhi learning loss akibat pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini. Oke, selanjutnya, pendidikan vakum selama masa pandemi menimbulkan konflik dan masalah baru untuk tenaga pendidik, tutor, guru, serta peserta didik warga belajar, sehingga dirasa perlu sentuhan-sentuhan konkret seperti stimulus psikologis. Stimulus psikologis di sini nanti akan kami bahas mengenai bagaimana caranya agar peserta didik atau warga belajar itu merasa tertarik. Ya, Merdeka Belajar di sini dia bebas memilih pelajaran apa yang dia sukai, materi apa yang dia mau. Jadi guru atau tutor, di sini tutor ya, karena kita PKBM maka kita menyebutnya tutor. Tutor bertugas hanya untuk memfasilitasi saja. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Ya, rumusan masalah di sini bagaimana cara pemberian stimulus, bagaimana cara pemberian stimulus secara psikologis kepada warga belajar khususnya paket C dalam menyongsong atau menuju kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu B, sinergi. Jadi hubungan atau kekhususan atau bagaimana pengaruhnya antara kurikulum Merdeka Belajar dengan pemuda pelajar Pancasila. Nah, di sini visi misi Kemendikbud itu pengennya mereka itu semua warga belajar atau seluruh peserta didik mulai dari SD, SMP, dan SMA, pendidikan formal maupun non-formal, dia memiliki karakter pemuda pelajar Pancasila, yaitu seseorang yang secara intelektualnya tinggi, juga karakter sosial dan sosialnya juga terpenuhi, seperti itu. Kemudian yang C adalah mengapa pendekatan secara psikologis ini dirasa penting dalam adaptasi atau penyesuaian kurikulum K13 menuju kurikulum Merdeka Belajar di PKBM Kiai Marsam, khususnya paket C. Untuk selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuannya di sini ada beberapa, 1, 2, 3, dan 4. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh stimulus psikologis yang jika diberikan kepada warga belajar paket C itu apa pengaruhnya. Kemudian yang B adalah untuk mengetahui efektivitas. Jadi seberapa kontribusinya itu, seberapa besar sih stimulus psikologis itu apabila diberikan kepada warga belajar atau peserta didik di PKBM paket C khususnya di Kiai Marsam. Selanjutnya yang C atau untuk yang tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui sinergi. Jadi bagaimana liniernya itu seperti apa. Jadi sinergi apa yang ada antara kurikulum Merdeka Belajar dan pemuda pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yang D yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan apabila kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan di Indonesia, lebih khususnya pada warga belajar paket C PKBM Kiai Marsam. Jadi stimulus itu banyak hal ya. Stimulus itu ada mulai dari stimulus pendengaran, perasa, terus seperti mata juga bisa menerima stimulus. Jadi banyak hal atau banyak cara yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus kepada warga belajar khususnya paket C. Kemudian karena kita membahas mengenai stimulus psikologis, jadi di sini saya sedikit menjelaskan mengenai psikologi ya. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisme atau individu dan lingkungan eksternal individu
Sedangkan secara terminologis, psikologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi simpulnya atau singkatnya seperti ini, ilmu psikologi ini mempelajari di mana dia itu jiwanya atau perilakunya itu dipengaruhi oleh hal-hal atau stimulus secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau intrinsik itu biasanya dari diri sendiri seperti motivasi atau keinginan, memotivasi, keinginan, cita-cita itu intrinsik. Kalau ekstrinsik itu biasanya dari lingkungan. Misalkan kita melihat sesuatu di televisi apa, oh kita tertarik. Jadi itu salah satu dari stimulus secara eksternal. Kemudian yang selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis sendiri memiliki arti atau pengertian. Penelitian adalah stimulus secara memberikan kontribusi positif dalam menghadapi kurikulum mereka. Jadi hipotesis di dalam penelitian ini adalah stimulus secara psikologis memberikan kontribusi positif atau pengaruh kepada warga belajar dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar yang mana menuntut kreativitas dan kemandirian yang bersinergi dengan visi misi pemuda pelajar Pancasila. Di sini maksudnya seperti ini. Saya berharap hipotesis ini diharapkan yaitu hipotesis diterima yaitu memang secara psikologis, memang secara stimulasi psikologis ini bisa memberikan kontribusi kepada warga belajar untuk lebih kreatif dan mandiri. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu kurikulum itu yang menuntut seseorang untuk benar-benar bertanggung jawab atas pembelajaran yang diinginkan. Jadi dari tutor atau dari guru atau tenaga pendidik itu hanya memberi fasilitas, membebaskan warga belajar untuk belajar apa, kamu mau belajar yang apa. Jadi enggak semuanya dipelajari. Jadi dia boleh memilih pelajaran, misalkan mungkin pelajaran yang hanya disukai saja, tapi di situ dia harus benar-benar mempelajari secara keseluruhan. Ya, itu yang disebut belajar secara holistik dan memiliki karakter pemuda pelajar Pancasila, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dia pelajari. Seperti itu. Kemudian bab 3, metode penelitian atau jenis penelitian pada penyusunan naskah sederhana ini, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu seperti wawancara disertai dengan observasi. Jadi ketika kita mewawancarai warga belajar atau peserta didik di paket C, sekaligus kita mengobservasi atau melihat bagaimana antusiasnya ketika dia diminta untuk memilih pelajaran atau materi apa yang dia sukai. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data komparasi konstan, mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat ciri dari data yang dikumpulkan sebelum menghasilkan pernyataan atau pernyataan teoritis yang lebih. Jadi seperti ini. Di sini kan kita menggunakan populasinya atau sampelnya itu dari latar belakang yang berbeda. Jadi nanti dari warga belajar populasi A kita bandingkan dengan populasi B, kemudian baru bisa kita simpulkan seperti apa hipotesis yang didapat dari penyusunan naskah atau penelitian sederhana ini. Kemudian selanjutnya mengenai pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita harus menjelaskan sedikit mengenai gambaran objek secara umum. Objek di sini adalah warga belajar paket C. Nah, berhubung paket C ini adalah kesetaraan, paket C ini adalah SMA. Jadi kebanyakan di sini itu tidak usianya banyak yang sudah lebih dari usia belajar. Nah, di sini saya menggambarkan ada empat gambaran objek. Yang pertama yaitu peserta, warga belajar yang berasal dari pondok pesantren. Warga belajar yang berasal dari pondok pesantren itu biasanya karena dia dulunya itu belajar khusus atau belajar fokus sama pelajaran di pondok seperti hafalan Quran, seperti pondok salafiyah. Nah, ternyata dia belum memiliki atau belum mengenyam pendidikan umum sehingga dia memutuskan untuk menjadi peserta warga belajar di PKBM Kiai Marsam ini. Kemudian untuk objek yang kedua adalah seseorang yang telah bekerja akan tetapi ketika dia bekerja di sebuah instansi dia hanya menggunakan ijazah SMP. Nah, dia dituntut untuk
bagaimana agar dia tetap bisa bertahan di perusahaan tersebut, dia dituntut untuk memiliki ijazah SMA, sehingga peserta seperti ini atau salah satu contohnya seperti itu, dia memutuskan untuk mendaftarkan dirinya di PKBM Kiai Marsam paket C. Dengan begitu dia tetap bisa bekerja dan mendapatkan ilmu, karena pembelajaran di PKBM ini tidak selalu bertatap muka, bisa di grup, bisa secara daring seperti itu. Kemudian untuk gambaran objek yang ketiga adalah seseorang yang dulu sekolahnya itu telah menikah lebih awal atau belum lulus, belum selesai, dia menikah karena suatu alasan tertentu sehingga terjadinya pernikahan dini. Biasanya mereka memilih untuk mengikuti sekolah kesetaraan. Kemudian selanjutnya deskripsi hasil penelitian. Kurikulum Merdeka Belajar menuntut kemandirian dari setiap warga yang belajar. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh pribadi masing-masing karena tutor hanya memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Namun tugas sebagai fasilitator juga tidak mudah karena membutuhkan kreativitas yang lebih banyak atau lebih complicated serta luas. Jadi tidak hanya satu kreativitas saja karena menghadapi individu atau warga belajar dengan perilaku yang berbeda dan peminatan atau bakat yang berbeda juga. Seperti yang kita bahas di awal tadi, jadi setiap warga belajar itu memiliki keinginan sendiri-sendiri. Jadi tutor harus lebih mengenali lebih banyak kepada warga belajarnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, pengujian hipotesis yang tadi dilakukan dengan wawancara dan observasi. Kemudian penutup. Jadi untuk saran ini saya berikan untuk kedua warga belajar, yaitu warga belajar harus kreatif, harus mandiri, harus bertanggung jawab dengan apa atau pelajaran apa yang dia pilih. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan, jadi stimulus psikologis itu memberikan pengaruh atau kontribusi positif kepada warga belajar paket C, khususnya PKBM Kiai Marsam, secara umumnya kepada semua warga belajar. Jadi kami simpulkan bahwa stimulus psikologis ini sangat berguna untuk kurikulum Merdeka Belajar untuk adaptasi dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar yang bervisi misi pemuda pelajar Pancasila. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.